bilang gini, Mbak, kita belum jadi murojaah bareng loh, kayak gitu kan. Bilang ke siapa itu? Bilang ke anak-anak. Nah, jam 2 itu suami bilang, Mi, aku mau meninggal apa yo? Gitu. Cara jalannya itu kakinya udah di simpir itu apa ya? Agak pincang ya. Itu vonis dan denda sebanyak itu membuat kami benar-benar shock. Namaku Fatona. Mimpi apa aku tiba-tiba saat aku dan suamiku makan di sebuah warung bakso, suamiku Dwi ditangkap dan dituduh teroris. Tidak ada pengadilan yang transparan yang bisa aku akses, yang adil, yang membuka semua. Seluruh aparat berlindung di balik pandemi. Ya Allah, pekerjaan suamiku hanya sebagai staf kecil-kecilan di sebuah lembaga dakwah yang dia pikirkan siang dan malam hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang masih kecil sambil berjualan bakmi di sore hari. Kurang dari 2 hari setelah 3,5 tahun dibui tanpa kepastian kejahatannya, suamiku Dwi diserahkan kembali ke rumah dan seakan hanya ingin ia meninggal di pangkuanku bukan di penjara. Terbersit dalam hatiku, iyakah sampai segininya harus membutuhkan martir? Kami ini orang-orang kecil yang taat beragama. Demi terus-menerus menggaungkan bahaya terorisme, narasi-narasi yang sama yang aku tahu itu akan menggelontorkan dan menghasilkan begitu banyak dana. Dalam sujudku setiap malam, aku hanya bisa berdoa, ya Allah, jika aku dizalimi, akan kutagih balasannya di yaumil akhir nanti. Sampai sekarang sesungguhnya vonis yang dijatuhkan pada suami ibu itu, ibu sikapnya seperti apa? Sebenarnya saya dari awal udah kaget ya Mbak tentang vonis suami saya sekian tahun dengan denda sekian puluh juta, itu berat buat saya ya. Apalagi saya orang nggak punya gitu ya. Jadi vonis dan denda sebanyak itu membuat kami benar-benar shock. Dalam kapasitas atau tuduhan sebagai anggota sebuah kelompok organisasi yang terlarang gitu, dalam hal ini dianggap bagian dari jaringan teroris, itu ibu seperti apa sikapnya? Karena selama ini suami saya itu nggak ada yang mencurigakan dan nggak ada yang menyelisihi. Jadi suami saya itu biasa, jadi kesehariannya juga cuma biasa, jadi nggak seperti merakit ini itu enggak. Jadi aktivitas seperti biasa. Jadi yang bikin kami shock itu ya karena suami itu terlihat biasa aja, nggak ada yang mencurigakan selama kami berumah tangga. Waktu itu dianggap ikut berpartisipasi karena menjadi bagian pegawai waktu itu ya dari sebuah jaringan LSM di bidang keagamaan ya Bu? Iya. Sebagai apa? Bendahara pusat. Bendahara pusat ya. Tapi saat itu polisi tidak menemukan apapun ya di rumah ibu ya yang mengacu atau merefer pada perencanaan sesuatu sesungguhnya. Seperti apa ceritanya? Pas itu di rumah itu pas penggeledahan juga nggak menemukan barang yang mengarah ke situ. Cuma dulu itu yang dibawa busur panah itu ya, sama ketapel, sama buku buku-buku bacaan itu. Terus udah dikembalikan sih itu semua. Busur panahnya itu punya anak-anak saya ketika ikut les memanah waktu SD, anak saya yang besar. Jadi bukan punya bapak kan? Bukan, karena suami itu nggak hobi memanah. Iya, ketapel juga bukan punya bapak. Punya anak saya. Punya anak kan mainan. Jadi itu mainan ya. Iya. Jadi tidak ada unsur senjata-senjata atau perakitan tadi ya yang dianggap mengarah kepada terorisme. Alhamdulillah di rumah itu nggak ada barang yang seperti itu. Jadi cuma itu. Ya.
Giliranmu ya akhirnya. Ayam ya. Jaluk tase. Bapak meninggal 2 hari setelah keluar dari lapas, dari penjara, setelah 3,5 tahun menjalani hukuman, dan 2 hari kemudian meninggal ya. Waktu itu boleh diceritakan Bu, kekhawatiran atau hal apa yang tiba-tiba merasuk dalam pikiran Ibu? Setelah kami dapat berita kebahagiaan bahwa suami itu pulang tanggal 31 Oktober gitu ya, 2024 kemarin. Kami dan anak-anak itu merasa bahagia banget ya. Dalam artian mungkin kita dikasih uang 1 miliar aja sama suami pulang itu bahagianya itu beda ya. Jadi ketika suami udah pulang, kami mengundang tetangga dan teman-teman itu, qadarullah banyak yang datang. Jadi karena dulu ada yang tanya, Bu, ada penolakan dari warga apa enggak kalau Bapak pulang? Loh, kayaknya enggak sih. Terus saya punya inisiatif, karena nanti penyerahan suami itu resmi ya, jadi ada dari kelurahan itu lengkap, dari kepolisian juga lengkap. Saya mengundang bapak-bapak satu RT sama teman-teman. Qadarullah yang datang itu lebih banyak. Jadi di luar dugaan saya ya, ternyata yang ikut menyambut kebahagiaan itu bukan cuma saya dan anak-anak dan keluarga. Ternyata banyak orang yang menyambut kepulangan suami saya. Banyak orang yang sayang juga berarti Insya Allah. Pak Dwi ya. Waktu itu keadaannya seperti apa Bu? Ketika pulang itu, karena 2 hari kemudian beliau dipanggil Allah gitu. Itu pas ketika datang itu yang menjadi tanda tanya buat saya itu cara jalannya itu kakinya udah di simpir itu apa ya? Agak pincang ya. Itu. Tapi kan saya nggak ngeh kalau dia itu kenapa sakit atau apa, karena selama ini suami itu nggak pernah cerita. Misal, saya di sana itu sakit ini, sakit itu nggak pernah cerita. Jadi yang diceritakan itu, aku yang ini sehat, aku seneng, aku bahagia. Tapi alhamdulillahnya itu setelah nyantri selama 3,5 tahun itu, justru dia itu lebih hafalannya, ya punya hafalan daripada dulu yang nggak punya hafalan sama sekali. Alhamdulillahnya seperti itu. Pas ketika pulang, kami menyambut dengan gembira. Setelah hari malam Jumat, malam Sabtu pagi itu dia itu ngeluh sakit, jadi badannya itu lumpuh, seluruh tubuh itu untuk menggerakkan tangan itu nggak mampu ya. Terus malamnya itu cuma obrolan ringan, Masya Allah, bilang gini, Mbak, kita belum jadi murojaah bareng loh, kayak gitu kan. Bilang ke siapa itu? Bilang ke anak-anak pas di itu malamnya itu. Bilang ke anak yang nomor 1. Itu malam sebelum meninggal berarti? Iya, karena kan selama ini hanya bisa kadang lewat telepon kan. Kalau anak liburan dari pondok itu kan komunikasinya lewat telepon. Jadi masih bisa komunikasi lewat telepon. Jadi ya nanti yang dibahas ya cuma, Mbak, kapan kita hafalan bareng, murojaah bareng, ya itu. Ya. Ibu kalau boleh tahu Bu, perasaan Ibu 2 hari yang terbaik menurut saya yaitu sebelum akhirnya ditinggal suami itu, apa saja yang Ibu lakukan selama 2 hari itu dengan Bapak dan anak-anak bareng-bareng? Quality time, jadi kita di rumah itu nggak kemana-mana, cuma di rumah ngobrol berempat kayak gitu. Jadi memanfaatkan. Tapi Bapak udah nggak jalan, nggak bisa jalan? Udah nggak bisa jalan, jadi badannya itu lumpuh. Tapi untuk bicara dia itu masih lancar, jadi cuma nggak bisa menggerakkan badan itu. Ya. Ibu bertanya nggak ke petugas atau mungkin sudah masih berkomunikasi dengan orang-orang di polisian atau aparat saat itu, kenapa suami saya seperti ini ya pulang dari kantor polisi atau dari penjara? Katanya pas bulan
Agustus itu sakit diare, kayak gitu. Jadi taunya cuma diare dan asam urat, nggak tahu kalau Ya. Oke. lumpuh seperti ini pas sampai rumah itu. Ya. Bagaimana Ibu melihat diri Ibu menjadi perempuan yang sekarang menjadi tulang punggung kedua anak dengan berjualan bakmi? Saya sih, anak-anak itu kebahagiaannya jangan sampai kurang ketika suami saya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, itu jangan sampai mereka itu, saya anak yatim, saya begini, gitu kan. Memang pernah berpikir begitu? Ini anak-anak sempat bilang, "Mi, sekarang aku anak yatim beneran," kayak gitu kan, karena yang selama ditinggal suami nyantri itu kan merasa nggak bisa bareng sama ayahnya kan selama 3,5 tahun itu. Jadi ya bisa dikatakan mungkin anak-anak, anak yatim itu seperti ini gitu kan. Terus kebetulan qadarullahnya ayahnya meninggal itu, setelah meninggal itu anak-anak bilang gini, "Mi, saiki aku jadi anak yatim tenanan," kayak gitu kan. "Sekarang aku jadi anak yatim beneran," kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya itu waktu 2 hari yang Allah kasih kepada kami, bahwa pertemuan itu sangat indah ya Mbak. Jadi pas ketika di rumah sakit itu dinyatakan, ini Bapak harus opnam. Oh ya, udah opnam. Jam 11 ada teman yang jenguk ke rumah sakit, masih ngobrol biasa. Jadi jam 12 masih sholat, tapi kan karena nggak bisa gerak, sholatnya itu dengan duduk. Terus dia itu ngeluh, "Mi, kok nafasku kok nggak bisa los," gitu kan. Dia minta tidurnya miring, udah saya miringin. Terus, "Mi, kok ini masih nggak bisa los ya?" Udah minta duduk, tapi minta posisi yang biar napasnya itu bisa lega, bisa los gitu kan. Tapi tetap aja nafasnya itu nggak bisa los gitu, padahal udah pakai oksigen. Nah, jam 2 itu suami bilang, "Mi, aku mau meninggal apa yo?" gitu. Istighfar, nggak boleh seperti itu. Tapi di akhir-akhir beliau itu menghafal terus, tapi kan saya itu penasaran, dia itu menghafal apa. Saya dengerin itu karena udah oksigennya udah 100 berapa, itu udah tinggi, itu nggak kedengeran. Terus di akhir mau nggak ada itu, cuma Allah itu 3 kali itu kan. Kita itu nggak punya firasat bahwa suami itu mau meninggal gitu ya, karena nafasnya itu biasa kayak mau tidur itu loh Mbak. Itu di bangsal atau di ICU? Di bangsal, masih di bangsal. Apa yang membuat Ibu dan keluarga sekarang ini menjalani dengan tegar kehidupan? Karena hidup harus terus berjalan, dan ternyata hidup itu jangan dibayangkan, tapi dijalani. Meskipun itu berat ya buat kami itu, karena harus tengah malam masih di tengah jalan jam 12 itu kan. Ngapain Bu? Kan pulang dari warung ke rumah 15 menit. Jadi Ibu jualan sampai tengah malam? Iya, jam 12. Lalu bagaimana Ibu menghidupi kedua anak ya dengan berjualan bakmi itu, seperti apa kesusahan yang dialami? Kalau pas jamnya pulang itu hujan deras banget, itu kadang terasa, ya Allah Mas, aku berjuang sendirian gitu ya. Itu baru terasa. Saya itu di depan anak-anak itu harus tegar, meskipun diri sendiri itu hancurnya ya, tapi seneng ya mereka dijenguk sama ayahnya, sama ibunya, sedangkan aku cuma ibu sendiri gitu ya.